Baru-baru ini publik dan masyarakat di China dikejutkan dengan berita mengenai jatuhnya vonis hukuman mati bagi seorang perempuan yang telah terbukti memperdagangkan belasan anak selama tahun 1990-an. Laporan media pemerintah China mengatakan pengadilan Tiongkok telah menguatkan hukuman mati bagi seorang perempuan yang telah memperdagangkan lebih dari selusin anak-anak pada tahun 1990-an. 我的，他一定是想着当年怎么没有弄死我。这个一口一个对不起，张嘴闭嘴不想死的人叫余华英，你永远想不到作为人贩子的他究竟有多么可。Yu Huaying dijatuhi hukuman mati lagi pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024, setelah persidangan ulang yang mempertimbangkan bukti tambahan menemukan bahwa ia menjual 17 anak. Bukan 11 seperti yang ditemukan dalam persidangan tahun 2023. 叶想26年的亲生父母，在他被拐几年后机遇乘机相继离世，而将他拐走的人正是余华英。妈妈变成了疯子，我爸爸变成了酒鬼，他们见人就对，你们知道我们家的妞花 Kasus ini pertama kali terungkap pada tahun 2022 silam, ketika seorang perempuan yang diperjualbelikannya pada tahun 1995 seharga 3.500 yuan atau sekitar 7,8 juta rupiah sekarang ini melaporkan cobaan beratnya kepada polisi di Guiyang di barat daya. Yang Niu Hua, yang saat itu sudah berusia di awal 30-an, sedang mencari keluarganya dan mendokumentasikan pencariannya di aplikasi Douyin, aplikasi TikTok versi China. Yang Niu Hua akhirnya dipertemukan kembali dengan kerabatnya setelah menjalani tes DNA. Hanya untuk diberitahu bahwa kedua orang tuanya telah meninggal beberapa tahun setelah ia diculik di Provinsi Guizhou. Laporan yang Niu Hua membuat polisi menangkap Yu Huaying yang hadir di pengadilan saat vonis dijatuhkan pada hari Jumat. Pengadilan juga mencabut semua hak politik Yu Huaying seumur hidup dan memerintahkan penyitaan semua harta bendanya. Kebencian subjektif Yu Huaying sangat dalam, perilaku kriminalnya sangat kejam, dan konsekuensi dari tindakannya sangat berat, sehingga memerlukan hukuman yang berat meskipun dia mengaku hal ini tidak cukup untuk membenarkan hukuman yang lebih ringan, kata pengadilan. Menurut laporan media pemerintah, korban pertama Yu Huaying adalah putranya sendiri, yang dia jual seharga 5.000 yuan saat dia berusia 20-an. Ayah anak laki-laki tersebut Gong Xianliang yang tak lain adalah suami Yu Huaying, akhirnya menjadi kaki tangan Yu Huaying dalam perdagangan anak. Gong Xianliang meninggal setelah Yu Huaying ditangkap. Luo Xingzhen, yang kedua anaknya diculik oleh Yu Huaying pada tahun 1996 sebelumnya mengungkapkan bagaimana dia menghabiskan 2 dekade menunggu anak-anaknya pulang ke tempat reparasi sepatu milik keluarga, tempat yang sama saat mereka dibawa. 两人一共拐卖了来自多个家庭的11名儿童，都将其卖到了河北邯郸。自1996年10月后，余华英 Rasa sakit yang ditimbulkan para pedagang manusia itu tak terlukiskan. Dan keretakan dalam keluarga saya tidak akan pernah bisa diperbaiki, katanya pada November tahun lalu menurut Global Times berbahasa Inggris. Media pemerintah China melaporkan bahwa beberapa orang tua korban Yu Huaying yang menderita depresi dan cobaan berat itu telah menyebabkan keluarga mereka terpecah belah. Pengadilan mengatakan Yu Huaying membangun rantai kriminal lengkap perdagangan anak. Menemukan anak-anak di Provinsi Guizhou dan Yunnan serta kota Matia Chongqing di selatan dan menjual mereka di utara di Hebei melalui perantara, menurut laporan. Yu Huaying pernah ditahan selama 2 bulan pada tahun 2000 karena penculikan anak, dan pada tahun 2004 dipenjara selama 8 tahun karena pelanggaran serupa.
Perdagangan manusia telah lama menjadi perhatian di Tiongkok dan kasus-kasus itu mengundang kemarahan ketika terungkap. Seperti ketika seorang wanita yang diperdagangkan untuk dinikahi ditemukan dirantai di Provinsi Jiangsu tahun lalu. 于26年前拐卖的女孩杨妞花将其告上了派出所。2022年6月6日。 Ketika kebijakan satu anak di Tiongkok berlaku dan preferensi budaya untuk anak laki-laki menyebabkan perdagangan bayi perempuan yang tidak diinginkan. 到此结束，下期我们讲杨妞花26年里寻亲和找余华英复仇的艰辛。